Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Deskoni SPD MPD, Ibu Dewi Pratita SPD MPD, serta teman-teman semua yang berbahagia. Gimana nih kabar dari Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman pada pagi hari ini? Berjumpa lagi ya dengan saya Alvin Fadoli dengan 06 dengan NIM 0660310821220001. Jadi pada pertemuan kali ini saya masih membahas topik yang sama yaitu mengenai digital. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu animasi digital. Nah, pemaparan materi atau presentasi pada pagi hari ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran digital mahasiswa MBKM tahun 2021 di program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya. Baiklah, mungkin langsung saja kita ke pemaparan materinya. Oke, untuk topik yang akan kita bahas pada materi animasi digital ini ada 7 topik. Yang pertama, pengertian animasi digital. Kemudian yang kedua, jenis-jenis animasi. Yang ketiga, peran komputer dalam animasi. Kemudian yang keempat, animasi 2 dimensi. Yang keempat, animasi 3 dimensi. Yang keenam, macam-macam teknik rendering. Dan yang terakhir adalah software yang digunakan dalam pembuatan animasi atau software animasi. Oke, apa itu animasi digital? Jadi mungkin di sini nggak sedikit nih dari teman-teman yang masih bingung dan masih nggak tahu apa sih animasi digital ini. Jadi, animasi digital merupakan animasi karakter imajinasi yang dibuat dari hasil proses kerja komputer, di mana dalam pembuatan ini memerlukan beberapa proses, yang mana diselesaikan dengan membuat film dari gambar tangan atau urutan-urutan gambar di atas plastik atau kertas yang disebut dengan sel. Nah, dalam satu frame atau satu gambar ini biasanya digunakan dengan durasi 1/60 detik. Jadi benar-benar singkat ya teman-teman, 1/60 detik. Nah, komputer pertama kali dalam pembuatan animasi ini hanya digunakan untuk mengontrol pergerakan dari karakter. Namun, ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwa animasi digital ini merupakan sebuah representasi dari data geometrik 3 dimensi sebagai hasil dari pemrosesan dan pemberian efek cahaya terhadap grafika komputer 2 dimensi. Jadi, animasi digital ini merupakan istilahnya inovasi dari sebuah gambar. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke jenis-jenis animasi. Nah, di sini ada 3 jenis animasi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu animasi tradisional, kemudian yang kedua animasi stop motion atau stop motion animation, kemudian yang terakhir yaitu animasi komputer atau computer graphic animation. Jadi, pada animasi tradisional atau mungkin istilahnya animasi nenek moyang dari segala animasi yang udah kita kenal, ini merupakan objek digambar di atas kertas transparan seluloid. Jadi pada animasi digital ini merupakan masih berbentuk sederhana. Nah, yang kedua untuk animasi stop motion. Animasi stop motion ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu live motion, kemudian pixelation, kemudian object motion, animasi cutout, dan di mana mekanisme dasarnya itu hampir mirip dengan animasi tradisional atau flipbook ya istilahnya. Oke, untuk yang ketiga yaitu animasi komputer atau computer graphic animation, di mana pada animasi ini menggunakan grafika komputer 3D. Walaupun grafika komputer 2D ini masih digunakan untuk gaya,
Dengan adanya komputer 3D ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya bandwidth yang rendah dan juga rendering real time yang lebih cepat, sehingga lebih efisien dan juga menghemat waktu ya teman-teman dalam proses rendernya. Oke, selanjutnya dalam pembuatan animasi kan kita pasti membutuhkan yang namanya komputer, dan komputer ini memiliki banyak peran dalam pembuatan animasi. Yang pertama ada untuk pembuatan gambar atau drawings, kemudian yang kedua pembuatan gerakan-gerakan in the creation of motion, yang ketiga untuk pewarnaan, jadi pemberi warna, yang keempat yaitu untuk proses syuting, dan yang terakhir adalah dalam post produksi. Oke, selanjutnya mungkin bagi teman-teman nggak asing ya istilah dari 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, di sini dalam animasi pun ada sama halnya dengan gambar. Animasi juga terdiri dari 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan sekarang udah ditemukan animasi 4 dimensi ya mungkin. Nah, untuk animasi 2 dimensi ini merupakan animasi yang dibuat dengan memanfaatkan 2 titik vektor, yaitu vektor X dan vektor Y. Di mana vektor X ini sebagai ukuran panjang objek gambar dan vektor Y ini sebagai ukuran lebar objek gambar. Jadi lebih simpelnya itu animasi 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Misalkan arah depan ya depan saja, arah belakang belakang saja, dan seterusnya. Nah, di sini saya punya contoh dari animasi 2 dimensi, kartun-kartun animasi yang sering kita lihat mungkin di masa kecil atau adik kita lihat. Ini ada Naruto, kemudian ada One Piece. Contoh lainnya misalkan Shinchan, Dora the Explorer, Avatar, The Legend of Aang, bahkan SpongeBob si kuning SquarePants yang sering buat burgernya itu Krabby Patty. Oke, lanjut. Untuk proses pembuatan animasi 2 dimensi digital, itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama, praproduksi, yang kedua, produksi, dan yang terakhir, post-produksi. Pada tahapan praproduksi ini, ada beberapa tahapan turunan, yaitu pembuatan konsep, pembuatan skenario, kemudian pembuatan karakter atau tokohnya, kemudian storyboard, yang kelima dubbing awal atau pengisi suara, kemudian yang keenam adalah musik dan sound effect sebagai instrumen ya, sebagai pelengkap dari animasi yang kita buat. Oke, untuk tahapan yang kedua yaitu produksi, terdiri dari tahapan layout, kemudian key motion, kemudian in between, kemudian penambahan background, yang kelima adalah scanning atau mungkin pembersihan, dan yang ke-6 yaitu coloring atau pemberian warna. Nah, pada tahapan terakhir ini juga memiliki beberapa tahapan turunan, yaitu composite, kemudian yang kedua proses editing, kemudian yang ketiga proses rendering, dan yang terakhir pemindahan film ke dalam berbagai media, baik berupa VCD, DVD, VHS, dan lainnya. Oke. Kita juga akan mengenal tentang animasi 3 dimensi. Jadi animasi 3 dimensi ini tambahan satu vektor, yaitu vektor Z, di mana vektor X tetap sebagai panjang objek gambar, vektor Y tetap sebagai lebar objek gambar. Nah, untuk vektor Z ini sebagai tinggi objek gambar. Jadi terdiri dari 3, panjang, lebar, tinggi, yang akan menimbulkan mungkin istilahnya volume gitu ya. Jadi bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, entah dari depan, belakang, samping, sisi kanan, sisi kiri, gitu. Dan terkesan lebih hidup di animasi 3 dimensi ini. Bahkan ada beberapa beberapa animator yang bisa membuat animasi 3 dimensi ini terkesan seperti nyata dengan kehidupan realnya gitu loh.
Nah, di sini ada contoh dari penerapan animasi 3 dimensi yang mungkin udah sering tayang di TV, yaitu ada Adit dan Sopo Jarwo. Kemudian yang kedua ada Meisha and the Beard, si bocah lucu yang konon katanya tersesat ya di hutan yang kemudian ditemukan oleh seekor beruang gede. Nah, selain dari Adit dan Sopo Jarwo dan juga Masha and the Bear, ada beberapa contoh lain, yaitu ada Finding Nemo, si ikan oren, kemudian ada Toy Story, Madagaskar, Upin Ipin, Keluarga Pak Somad, Bobo Boy, dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh animasi dari 3 dimensi ini. Oke, selanjutnya untuk proses pembuatan animasi 3 dimensi digital itu ada 4 tahap. Yang pertama ada motion capture model 2D, kemudian model 3D, yang ketiga image and display. Jadi setelah kita buat tahapan pertama dan tahapan kedua, maka akan keluar hasil yang berupa image atau gambar dan juga display. Nah, yang keempat, maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Yang keempat yaitu texture information atau pemberian tekstur, sehingga memungkinkan objek akan lebih hidup. Dan juga objek low poly itu akan memiliki detail layaknya high poly. Oke, selanjutnya mengenai macam-macam teknik rendering. Nah, tadi kita juga sempat mengulas tentang rendering, jadi di sini saya akan membahas tentang teknik rendering itu ada 3. Yang pertama ada shaded rendering, di mana dengan shaded rendering ini hasil akan terlihat lebih realistik dan dengan adanya pencahayaan, tekstur, atau karakteristik permukaan dan bayangan. Jadi lebih hidup dibandingkan dengan teknik render yang lain. Selanjutnya, hidden line rendering. Atau di sini hasil dari teknik ini akan memperlihatkan bentuk objek model dengan garis-garis permukaan, di mana terdapat permukaan. Jadi ada garis-garisnya gitu ya teman-teman di sekitar sekeliling dari animasinya. Oke, untuk yang ketiga yaitu wireframe rendering, di mana teknik ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi mungkin kurang efisien ya. Namun, hasilnya ini tidak memerlukan dari objek model, dengan wireframe rendering ini, kita tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi cepat. Tapi hasilnya itu mungkin kurang bagus, karena tidak memperlihatkan permukaan dari objek model yang dibuat, sehingga susah nih untuk bedain mana yang sisi satu sama sisi yang lain. Kurang jelas ya mungkin istilahnya. Oke, selanjutnya software animasi. Nah, kalau misalkan kita mau membuat sesuatu, mau buat animasi, kan pasti tentunya kita bakal membutuhkan animasi dong, membutuhkan software atau perangkat lunak. Nah, antara penggunaan perangkat lunak animasi 2 dimensi dan 3 dimensi pastinya berbeda. Untuk software animasi 2 dimensi yang saya sarankan, saya rekomendasikan itu ada Macromedia Flash, kemudian Adobe Flash, kemudian Macromedia Director, kemudian Toon Boom Studio, kemudian Adobe Image Ready, Corel Revi, Swiss Match, Adobe After Effects. Nah, untuk software animasi 3 dimensi, ini ada beberapa yang saya rekomendasikan, dari yang berbayar hingga yang gratis. Untuk yang berbayar ada 3D Studio Max, Maya, Poser yang berupa animasi figur, kemudian untuk animasi landscape itu ada Bryce dan juga View. Cinema 4D. Nah, untuk yang gratis itu yang saya rekomendasiin ada Blender dan juga Dash 3D. Oke, untuk pemaparannya udah selesai, jadi dari beberapa pemaparan materi yang udah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan animasi digital, kita memerlukan software aplikasi yang harus kita tentukan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan atau hasil dari animasi yang kita harapkan. Selain itu, juga setiap orang pasti memiliki kesukaan atau istilahnya kenyamanan dengan software yang satu ke dalam software yang lain.
Nah, saya rasa mungkin untuk pemaparan materi pada pagi hari ini saya rasa cukup. Apabila mungkin dari teman-teman Anda yang ingin ditanyakan atau memberikan saran dan komentar, boleh banget untuk teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti pasti bakal saya respon dan saya tangkepin. Kemudian terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dari segi ucapan, tindakan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.